Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya kita niatkan pembelajaran kita lillahi ta'ala dan kita memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam memahaminya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang haji dan umroh. Tujuan pembelajarannya, pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian umroh, menjelaskan hukum umroh, menjelaskan rukun umroh, mendeskripsikan tata cara pelaksanaan haji dan umroh, menganalisis hikmah haji dan umroh, menganalisis perilaku yang mencerminkan hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Sekarang pengertian umroh. Umroh berasal dari bahasa Arab, yaitu suatu ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umroh hampir mirip dengan ibadah haji. Hanya saja dalam kegiatan umroh tidak melakukan wukuf, mabit, melontar jumroh sebagaimana yang dilakukan dalam haji. Jadi secara bahasa, umroh artinya berkunjung ke suatu tempat, sedangkan secara istilah fikih, umroh artinya melakukan serangkaian ibadah yaitu tawaf, sya'i, dan tahallul. Jenis umroh. Yang pertama yaitu umroh yang wajib. Apa itu umroh wajib? Yaitu umroh yang satu rangkaian dengan haji. Jadi dilaksanakannya pada waktu tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji, yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah umroh sunat. Umroh sunat yaitu umroh yang dilakukan kapan saja. Tetapi ada waktu-waktu yang makruh untuk melaksanakan umroh, yaitu pada saat jemaah haji sedang wukuf di Padang Arafah, pada saat Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik. Rukun umroh. Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bercukur atau tahallul. Dan yang kelima yaitu tertib atau berurutan. Jadi urutannya harus ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi tidak bisa tidak berurutan. Kalau tidak berurutan berarti tidak sah. Tadi rukun umroh yang pertama yaitu ihram. Ihram dari mikot. Kita ulas kembali tentang mikot ya. Nah, bagi yang tinggal di Mekah, tempat untuk ihram haji adalah di Mekah itu sendiri. Jadi untuk jemaah haji di penginapan. Dan untuk umroh, ia keluar dari tanah Mekah. Jadi keluar ke Hudaybiyah, ataukah ke Jaronah, ataukah ke Tanim. Ini yang warna ungu adalah mikot-mikot untuk umroh, untuk yang di Mekah. Kemudian bagi yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, kebanyakan negara Asia lain tempatnya adalah di Yalamlam atau di Jeddah. Jeddah tidak digambarkan di sini karena Jeddah itu hasil ijma para ulama. Bagi yang datang dari barat Mesir, mikotnya di Juhfah di sini. Bagi yang datang dari selatan dan timur seperti Yaman, Oman, Najd, Riyadh, tempat untuk berihramnya adalah di Qarnul Manazil. Dan bagi yang datang dari Madinah, tempatnya adalah di Zulhulaifah ini atau Bir Ali. Jemaah haji yang gelombang pertama biasanya ke Madinah dulu. Jadi sebelum masuk ke kota Mekah,
mereka mulai berihram di Zulhulaifah di sini. Dan bagi yang datang dari daerah Irak, tempat mikotnya adalah di Datu Irkin. Sekarang jenis haji dan umroh. Yang pertama yaitu haji tamattu. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh dulu baru melaksanakan haji. Jadi melakukan ihram dengan niat umroh pada bulan haji, lalu melaksanakan umroh, dan nanti pada tanggal 8 Zulhijjah ihram lagi untuk ibadah haji. Nah, untuk haji tamattu harus membayar dam, yaitu memotong hewan kurban, atau kalau tidak punya uang, puasa sebanyak 10 hari, 3 hari di tanah suci, dan 7 hari sekembalinya ke tanah air. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad yaitu melaksanakan haji dulu baru umroh. Nah, melakukan ihram dengan niat haji, lalu melaksanakan tawaf kudum dan sa'i haji. Dan yang ketiga, haji qiran, yaitu melaksanakan ihram dengan niat haji dan umroh sekaligus. Nah, untuk haji qiran harus membayar dam dengan memotong hewan kurban. Jadi kalau tamattu damnya kalau tidak punya uang dengan puasa 10 hari. Yaitu 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Sedangkan untuk haji qiran harus dengan memotong hewan kurban saja. Dan untuk haji ifrad tidak ada dam. Berikut adalah pelaksanaan haji tamattu. Ibu ingatkan lagi haji tamattu ya. Diawali dengan umroh dulu baru kemudian haji. Nah, di mikot, di Jeddah, boleh juga di Yalamlam, melaksanakan ihram. Jadi sudah ganti pakai pakaian ihram, hanya 2 lembar kain untuk laki-laki, ya perempuan seperti biasa tertutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di mikot melaksanakan ihram umroh, labaik Allahumma umrotan, dengan memperbanyak membaca talbiyah menuju ke kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 70 kilo. Sampai di Mekah, kemudian menuju ke Masjidil Haram. Di sini ada Baitullah. Yang dilakukan yaitu melaksanakan tawaf, lalu melaksanakan sa'i dan bercukur tahallul untuk membatalkan ihram. Sudah selesai melaksanakan umroh. Jadi rukun umroh cuma ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Tinggal menunggu datangnya waktu haji, mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah yang dilakukan oleh jemaah haji tamattu yaitu niat ihram haji, labaik Allahumma hajjan, dengan memakai pakaian ihram ya tentunya. Langsung menuju ke Arafah tanggal 8 itu, masuk ke tenda persiapan untuk besoknya wukuf. Waktunya wukuf itu dari mulai duhur sampai dengan terbenam matahari. Diawali dengan sholat duhur dan asar di jama takdim, khutbah wukuf, perbanyak zikir, istighfar, membaca Al-Quran, berdoa, dan amalan-amalan lainnya. Setelah maghrib menuju ke Muzdalifah. Sholat maghrib dan isya-nya di jama takhir di Muzdalifah. Di sini bermalam di Muzdalifah itu ya sampai masuk waktu subuh. Jadi dari setelah maghrib di Muzdalifah ya sampai waktu subuh. Di sini juga perbanyak zikir, doa, dan juga persiapan untuk jumroh mengambil kerikil. Besoknya setelah sholat subuh menuju ke Mina, berarti tanggal 10. Nah, yang dilakukan di Mina pada tanggal 10 itu yaitu jumroh akobah. Ada 3 tugu ya, tugu ula, wusto, dan akobah. Pada tanggal 10 yang dilontar cuma akobah saja sebanyak 7 kali lontaran. Setelah jumroh akobah tahallul. Jadi sudah membatalkan ihram, boleh ganti pakai pakaian biasa dan sudah terbebas dari larangan-larangan ihram kecuali 1, hubungan suami istri yang masih dilarang karena belum tawaf ifadah.
lalu menginap di Mina. Besoknya tanggal 11, jumroh ketiga-tiganya. Jumroh ula, wusto, dan akobah. Masuk lagi ke tenda, menginap lagi. Besoknya tanggal 12, jumroh lagi. Jumroh ula, wusto, dan akobah. Menginap lagi. Besoknya tanggal 13, jumroh ula, wusto, akobah. Nah, setelah selesai di Mina, langsung kembali ke Mekah, menuju Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji. Setelah selesai tawaf, melaksanakan sa'i haji dan sudah selesai ritual haji. Nanti tawaf wada itu dilakukannya sebelum meninggalkan kota Mekah ya. Jadi nanti di akhir, setelah tawaf wada tidak boleh lagi balik ke penginapannya, langsung meninggalkan kota Mekah. Bagi yang langsung ke Mekah berarti belum ke Madinah. Jadi setelah tawaf wada, waktunya untuk ke Madinah. Nah, di Madinah ini kita hanya tidak ada kaitannya dengan rukun haji, tetapi kita disunatkan untuk sholat berjamaah 40 waktu. Ya, ke 8 hari di Madinah itu 8 kali 5 waktu berarti 40. Arba'in namanya. Arba'in itu 40. Dan juga berziarah-ziarah ke tempat-tempat bersejarah pada masa Nabi ya, Napaktilas. Nah, setelah selesai di Madinah lalu menuju ke bandara untuk pulang ke tanah air. Itu pelaksanaan haji tamattu. Jadi tadi umroh dulu, setelah selesai umroh tahallul, lalu tanggal 8-nya umroh lagi, ihram lagi untuk haji. Nah, sekarang pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad tadi haji dulu baru umroh ya. Jadi di mikot di sini ihramnya adalah ihram untuk haji. Labaik Allahumma hajjan niatnya. Lalu menuju ke Mekah. Nah, beda ini yang dilakukan oleh jemaah haji ifrad yang melaksanakan secara ifrad. Yang dilakukan kalau tadi yang umroh itu kan langsung tawaf, sa'i, tawaf umroh, sa'i umroh dan tahallul. Tetapi yang di sini jemaah haji yang melaksanakan secara ifrad yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf selamat datang dan melaksanakan sa'i haji. Jadi tidak ada tahallul mereka itu. Tahallulnya nanti sama-sama setelah melaksanakan jumroh akobah. Nah, mereka terus dalam keadaan ihram dari mulai masuk kota Mekah. Dari mulai masuk ke mikot tadi ya. Berarti terus dalam keadaan ihram sampai tiba 8 Zulhijjah, mereka itu tidak ihram lagi, tidak mengingat ihram karena mereka masih dalam keadaan ihram ya. Langsung menuju ke Arafah. Nah, kesininya sama pelaksanaannya, mereka melaksanakan ritual haji. Terus di sini sama ya. Ini di Mina. Nah, sama. Nah, baru mereka melaksanakan tahallul di sini. Jadi sejak masuk ke mikot menuju ke Mekah, mereka dalam keadaan ihram seterusnya sampai ke tanggal 10 Zulhijjah. Baru mereka tahallul membatalkan ihramnya, ganti pakai pakaian biasa. Sudah terbebas dari larangan-larangan ihram yang selama ini mereka terikat dengan larangan-larangan tersebut. Sekarang baru mereka terbebas dari larangan-larangan ihram, kecuali hubungan suami istri karena belum tawaf ifadah. Sama ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah langsung menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, mereka tidak melaksanakan sa'i lagi karena tadi pas datang sudah melaksanakan sa'i haji. Dan nanti ketika sebelum meninggalkan Mekah untuk gelombang 2, jadi belum ke Madinah, mereka melaksanakan tawaf wada ya nanti. Nah, setelah selesai, jadi belum tawaf wada ya karena mereka masih tinggal di Mekah. Mereka melaksanakan umroh. Umroh itu untuk penduduk Mekah, tadi kan mikotnya ada 3 tempat. Apakah itu di Hudaybiyah, apakah itu di Tan'im atau di Jaronah. Jadi mereka
keluar dulu dari Mekah untuk menuju salah satu tempat tadi dan melaksanakan ihram umroh. Labaik Allahumma umrotan. Langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf umroh, sa'i umroh, dan tahallul. Nah, jadi seperti itu pelaksanaan haji ifrad. Nah, setelah selesai umroh, setelah waktunya giliran untuk ke Madinah, lalu mereka menuju ke Madinah, sama ya, seperti ini yang dilakukan. Pulang ke tanah air. Nah, itu bedanya haji ifrad. Jadi mereka melaksanakan ihram haji dulu sampai selesai haji, baru mereka melaksanakan umroh. Sekarang haji kiron. Haji kiron itu pelaksanaannya sama nih. Jadi di sini ihram, tapi ihramnya sekaligus ihram haji dan umroh digabungkan. Labaik Allahumma hajjan wa umrotan. Mereka hanya melaksanakan ritual haji saja. Jadi di dalam melaksanakan haji itu udah sekaligus melaksanakan umroh. Karena dalam haji kan ada tawaf, dalam umroh juga ada tawaf. Mereka melaksanakan sa'i haji dan dalam umroh juga ada sa'i kan. Nah, juga mereka melaksanakan tahallul sama. Jadi mereka sekaligus niatnya itu. Sama dengan pelaksanaan haji ifrad. Jadi ketika datang mereka itu melaksanakannya tawaf kudum dan sa'i haji. Nah, kesininya sama. Pada tanggal 8 Zulhijjah menuju ke Arafah karena mereka dalam keadaan ihram ya. Tidak seperti haji tamatu yang sudah batal ihramnya karena sudah tahallul waktu umroh. Mereka untuk haji kiran ini sama dengan haji ifrad. Jadi mereka dari mulai masuk sampai selesai haji dalam keadaan ihram. Sampai jumrah Aqabah maksudnya ya. Menuju ke Arafah. Sini wukuf di padang Arafah. Kemudian menuju ke Muzdalifah setelah maghrib pada tanggal 9 itu ya. Bermalam di Muzdalifah, besoknya subuh menuju ke Mina. Ini yang dilakukan di Mina sama ya. Jadi mereka kemudian setelah jumrah Aqabah pada tanggal 10 mereka baru tahallul, ganti pakai pakaian biasa sama seperti ini sampai tanggal 13-nya. Lalu menuju ke Masjidil Haram, kembali ke Mekah ya, setelah kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan nanti sebelum meninggalkan Mekah tawaf wada. Jadi untuk haji kiran, nah mereka tidak melaksanakan umroh terpisah seperti halnya tadi haji ifrad, tapi mereka udah sekaligus niatnya haji dan umroh. Ini haji kiran, seperti itu ya bedanya. Kesininya sama. Nah, sekarang hikmah haji. Yang pertama ihram. Kain ihram itu disunatkan berwarna putih. Ini menandakan kesucian seorang jamaah yang akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci di tanah suci dengan hati yang suci. Kain ihram yang cuma 2 helai itu tidak berjahit menandakan bahwa semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Kan orang itu kelihatan bajunya bagus, kelihatan bajunya sederhana itu kan dari jahitannya. Ketika belum dijahit sama saja seperti kain kan. Jadi semuanya sama kedudukannya di mata Allah. Ya, kemudian wukuf. Wukuf memberikan kesempatan kepada jemaah haji untuk melakukan evaluasi diri, bermuhasabah, merenungkan proses perjalanan hidup di mana mereka asal dan akan kemana. Jadi ini adalah miniatur peristiwa padang mahsyar. Nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya pada waktu hidup di dunia, yaitu yaumul hisab ya di sini tuh. Jadi seluruh jemaah haji wajib di padang Arafah. Tidak sah jemaah haji kalau tidak ke padang Arafah. Termasuk yang sedang sakit juga, kalau dia itu jemaah haji maka dengan ambulan dibawa ke padang Arafah. Hikmah haji berikutnya dari tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 itu menggambarkan hari dalam seminggu. Jadi kita kan searah, semuanya searah, berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya bahwa kita ini harus selalu sesuai dengan aturan, on the right track. Jadi pada jalan yang benar. Coba saja kalau kita berlawanan arah maka kita akan bertabrakan. Jadi kalau kita dalam hidup
bertentangan dengan aturan, terutama aturan agama, maka kita akan tentunya kita akan celaka ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi artinya tawaf itu bahwa kita dalam hidup harus sesuai dengan aturan Allah. Sa'i sebanyak 7 kali bolak-balik antara Safa dan Marwah itu menandakan bahwa kita harus selalu berusaha dalam hari-hari yang kita lalui ya, sebanyak 7 hari yang kita lalui itu terus berusaha, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang yang berusaha. Seperti halnya ini kisahnya Siti Hajar yang mencari air. Mungkin saja yang kita usahakan itu apa yang kita peroleh itu bukan dari yang kita usahakan, tetapi Allah memberikan rahmatnya. Ini digambarkan dengan Nabi Ismail. Ternyata air itu ada di kaki Nabi Ismail, padahal Siti Hajar mencarinya di Bukit Safa dan Marwah. Seperti itu. Jadi yang penting kita harus berusaha, tidak berhenti berusaha, beraktivitas dalam hari-hari yang kita lalui. Mabit di Muzdalifah dan di Mina. Ini menggambarkan bahwa kita ini mengumpulkan kekuatan, melepas lelah, mengumpulkan kekuatan untuk nantinya kita bertempur di sini. Jadi jumroh itu jamarot, jumroh, baik ula wustu akobah, menggambarkan bahwa kita berjuang melawan setan, melawan hawa nafsu. Ya. Tahalul, rambut adalah simbol mahkota, perhiasan, dan ini diikhlaskan. Jadi tahalul ini mencerminkan bahwa dalam kehidupan seorang muslim itu harus bersikap ikhlas untuk mencapai ridho Allah. Fungsi ibadah haji dan umroh yang pertama sebagai penghapus dosa. Ya. Banyak tempat-tempat mustajab untuk berdoa dan juga untuk bertobat. Jadi penghapus dosa. Ibadah-ibadah yang kita lakukan yaitu penghapus dosa. Melipat gandakan pahala. Banyak kan ritual-ritual haji yang memerlukan perjuangan ya. Jadi ibadah haji ini merupakan akumulasi dari pengorbanan seorang muslim. Jadi ibadah berupa harta kan perlu biaya sana itu. Ibadah fisik dan juga tentu secara hati, ibadah qalbu. Jadi gabungan dari seluruhnya. Dan juga di tanah suci itu tempat yang istimewa, dilipat gandakan pahala. Seperti halnya di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat dibanding dengan di beribadah atau sholat di masjid yang lain. Mempertebal dan memperkuat iman dan takwa, karena di sana kita beribadah ya, tentu akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Mempererat persaudaraan sama umat Islam di seluruh dunia. Kita semua berkumpul di sana, kita merasa bahwa kita ini semuanya saudara. Saudara seakidah, saudara seiman. Dan juga mengenal tempat-tempat bersejarah. Di sana kita napak tilas dari sejarah para nabi, ya, terutama Nabi Muhammad. Dan perilaku yang mencerminkan hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, semakin berakhlak, semakin baik akhlaknya dan perilakunya, yaitu haji mabrur ya. Jadi ada perubahan menjadi lebih baik. Semakin lebih peduli kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi, pikiran maupun tenaga. Yang kedua, kemampuan untuk mengendalikan diri lebih baik, ditandai dengan lebih sabar dalam menghadapi kesulitan. Banyak kesulitan yang dialami ketika kita sedang melakukan ibadah haji ya. Perlu pengorbanan, perlu kesabaran. Nah, di situ melatih diri sehingga menjadikan kita ini terasah kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya, lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi masalah. Seperti tadi sudah digambarkan, menjadi kita lebih kuat secara mental. Dan semakin mempererat tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah, karena persaudaraan umat Islam tidak lagi berdasarkan ikatan darah, tetapi berdasarkan akidah ya. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan tentang haji dan umroh. Semoga kita mampu melaksanakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.